dikatakan oleh Mas Farhan ya, kita fokus materi hari ini adalah manajerial sosiokultural wawancara. Kalau di saya biasanya bilangnya MSW biar cepat ya karena panjang. Nah, jadi di sini saya akan memberikan materi ya, kemudian juga ada sedikit pembahasan soal, ada pembahasan soal juga. Mungkin materi mungkin agak apa namanya mungkin agak cepat ya dan juga agak singkat karena informasi yang saya terima 90 menit ya kalau nggak salah ya untuk kelas pada pagi hari ini. Nah, jadi kita langsung aja kalau gitu. Oke. Nah, ini materi kita pagi hari ini ya semuanya ya, manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Nah, tiga ini. Tadi di chat saya juga udah lihat masalah wawancara ya. Gimana nih cara untuk jawab wawancara gitu ya. Karena saya dengar di PGPR harus di atas 30 ya, 34 kalau saya nggak salah. Nah, jadi manajerial sosiokultural wawancara. Oke, kita pelan-pelan dulu. Kita kan manajerial dulu. Ada apa nih di manajerial? Nah, manajerial itu apa sih? Nah, jadi ternyata manajerial itu kita nggak akan membicarakan secara teori ya, secara teori dari buku, tapi kita membicarakan manajerial yang dimaksud sama si MSW ini maksudnya yang mana gitu ya. Nah, jadi kalau menurut MSW itu dia bilang kemampuan seorang calon ya, calon ASN atau P3K dalam kapasitasnya untuk mengabdikan diri. Jadi ini ternyata nih gitu. Untuk mengabdikan diri dalam pekerjaannya sebagai baik sebagai staff maupun sebagai pimpinan. Jadi memang kalau manajernya intinya kan manage ya, mengatur gitu lah. Intinya kan mengatur. Nah, tapi kalau dalam MSW itu gimana nih untuk mengaturnya itu ya dalam kapasitasnya sebagai seorang abdi negara di sini tuh. Nah, jadi mau itu kita sebagai staff, mau itu sebagai pimpinan, nanti pertanyaan juga akan sama. Pasti suatu saat kita akan tanya, kalau sebagai pimpinan gimana? Kalau sebagai staff, Anda akan gimana? Gitu. Kemudian kemampuan lain yang juga perlu diasah adalah mampu mengidentifikasi tugas dan berita apa yang menjadi prioritas. Nah, jadi kita harus tahu nih tugas dan perintah apa nih jadi yang harus kita dahulukan gitu. Karena nanti soalnya dia akan bilang ada dua perintah atau ada dua tugas. Nah, yang harus didahuluin yang mana? Ya, di sini kita bermain prioritas banget di sini ya. Nah, di sini ini bisa main prioritas entah itu deadline ya, entah misalkan urgensinya dan sebagainya ya, dan yang lainnya tuh bisa gitu. Jadi yang penting kita bermain prioritas. Yang tidak kalah penting adalah mampu bertindak sesuai dengan posisi atau tanggung jawab masing-masing. Jadi ini yang paling pertama harus kita cari ya di soal MSW. Kita itu posisi sebagai siapa? Sebagai apa sih? Posisi kita itu apa sih? Apa sih di sini? Tadi apakah saya staff, apakah saya pimpinan, atau mungkin saya di divisi apa, gitu, di bagian apa, misalkan. Atau kadang nggak dikasih tahu posisinya. Cuma tanggung jawabnya, Mbak. Cuma jawab tanggung jawabnya aja. Itu porsinya aja. Tanggung jawab Anda ini. Anda dikasih tugas seperti ini. Anda dipercayakan melakukan ini, gitu. Kadang kayak gitu, dia. Oke, next. Indikatornya apa aja sih? Jadi ini indikator besarnya ya. Jadi kalau kita bahas masing-masing, kalau bisa bahas satu-satu ini nggak akan cukup waktunya nih 90 menit ya. Nah, jadi ini agak saya ringkas, tapi ini intinya ya. Jadi ada yang pertama, kalau manajerial itu integritas. Yaitu kita pegang ya, mengedepankan nilai-nilai teguh ya, mengedepankan teguh nilai-nilai serta aturan instansi dan selalu mengedepankan kejujuran dalam bekerja. Dua kata kunci ya, memegang teguh apa? Nilai-nilai serta aturan. Ya, aturan instansi, perusahaan, organisasi dan sebagainya. Nah, yang gak kalah penting adalah mengedepankan kejujuran. Nah, jadi kejujuran ini pasti diutamakan. Jadi kalau kita ada soal ya, ingin melihat misalkan ada yang melakukan kecurangan, ada yang melakukan apa gitu. Nah, ini kita harus tahu, harus jujur gitu. Bahwa dan juga kita harus menegakkan nilai-nilainya ini gitu. Jadi entah itu dicegah, entah itu kita laporkan ya. Itu pasti yang harus kita ambil tindakan-tindakannya. Kalau di integritas di sini nih. Ya. Jadi gampangnya kita menegakkan peraturan ya. Dan juga kita menyesuaikan visi kita, visi misi kita dengan perusahaan gitu. Atau perusahaan atau misalkan atau direktur perusahaan itu bisa juga gitu. Nah, kemudian ada kerjasama. Saling membantu dalam mencapai tujuan kerja organisasi. Ingat, saling membantu betul, tapi kalau dalam manajerial untuk mencapai tujuan kerja atau organisasi. Jadi kalau tujuannya itu cuma untuk tujuan apa namanya untuk hal pribadi,
Itu sama sekali nggak bagus di sini tuh. Sama sekali nggak nggak menerapkan kerjasama di sini. Dan sebenarnya yang paling penting adalah karena di sini saling membantu ya. Nah, namanya saling membantu bukan berarti mengambil alih tugas mereka, gitu. Mengambil alih tugas orang lain bukan, ya. Bukan mengambil alih tugas orang lain. Jadi kalau ada soal bilangnya teman kita butuh bantuan gimana? Kalau kita bilang saya akan ambil habis tugasnya, gitu. Dan dia mengerjakan yang gampang-gampang aja, misalkan kayak gitu. Itu nggak boleh. Justru salah tuh yang kayak gitu tuh. Nah, komunikasi, kemampuan menerima dan menyampaikan informasi serumit apapun menjadi sederhana. Ini sesuai ya dengan konsepnya komunikasi. Jadi kita berbicara dua arah. Ya. Kita tahu harus ngomong apa, kita tahu apa yang boleh disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan, gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kalau kita mau mengkritik, kita harus membangun, ya harus menyampaikan kritik yang membangun. Kalau misalkan kita mau menyanggah, kita harus sampaikan alasannya dengan jelas. Data-datanya harus ada, gitu. Nah, ini maksudnya komunikasi di sini tuh. Ya. Nah, orientasi pada hasil. Untuk apa nih? Komitmen seseorang dalam menyelesaikan tugas hingga akhir dengan penuh tanggung jawab. Sebenarnya ini yang paling penting nih. Penuh tanggung jawabnya ini yang paling penting. Ya. Ketika dia kerja tugas dan tugasnya itu nggak selesai, ya dia harus memiliki semangat ya atau dia harus memiliki ide cara menyelesaikannya itu kayak gimana gitu. Jadi ketika sudah memulai dia nggak akan berhenti di tengah jalan gitu. Dan yang lebih penting di sini ini kita mencapai hasil akhir itu bekerja secara mandiri ya, kerja mandiri di sini. Nah, kenapa? Kalau misalkan kita kesulitan, ini beda sama kerjasama ya. Dengan kerjasama ini berbeda. Kalau kerjasama ini membantu teman, ya, ini membantu teman. Tapi kalau orientasi pada hasil, ini kita berusaha mencapai target kita sendiri. Gitu. Jadi kalau teman kesusahan, kita harus bantu. Tapi kalau kita yang kesulitan, kita jangan minta bantuan. Gitu. Justru kita harus menyelesaikannya sendiri secara mandiri. Gitu. Ketika kita minta bantuan, itu nilainya pasti akan turun banget. Gitu. Pasti akan turun banget. Ya, gitu. Nah, yang kelima, pelayanan publik, kemampuan dalam memberikan layanan kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku. Jadi ini bisa berdasarkan standar yang berlaku, bisa juga berdasarkan syarat atau SOP. Bisa berdasarkan syarat dan SOP. Nah, jadi kalau nanti misalkan ya, ketemu soal, kayak misalkan ada yang butuh bantuan untuk mengurus berkas, seperti ini, berkas ini. Nah, inti jawabannya itu pasti satu, pelayanan publik. Ya kalau lain orang pasti harus ramah ya, betul ya. Tapi kalau udah berkaitan dengan syarat sama dan juga SOP, kita harus menegakkan ini. Jadi kalau misalkan dibilang harus kaku, memang harus kaku, gitu. Karena kalau misalkan ada yang berkasnya nggak lengkap kan kita nggak bisa proses, gitu ya. Nah, kayak misalkan saya mau proses kartu keluarga, tapi akta kelahiran anak saya, misalkan anak saya akta kelahirannya nggak ada, atau kartu keluarga saya yang lama misalkan mau perbarui gitu ya, mau perbarui kartu keluarga saya yang lama ini nggak ada, misalkan kayak gitu. Jadi apapun syaratnya, kalau udah dibilang syaratnya harus ini, tapi dia nggak punya, dia nggak ada syarat, dia nggak ada persyaratan, nggak memenuhi persyaratan. Mau sekasian apapun kita nggak boleh bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Kita tetap harus bilang ya nggak bisa, syaratnya kayak gini gitu. Nah, pengembangan diri dan orang lain. Aktif dengan kemampuan bekerjasama dan membaginya dengan orang lain. Jadi inilah kenapa disebutnya ini alasan kenapa disebutnya pengembangan diri dan juga orang lain. Kenapa? Jadi kalau di soal gitu ya, kita memang harus dituntut di soal itu ya, di soal MSW itu kita harus bisa mengembangkan diri secara terus menerus. Jadi kayak misalkan saya ikut pelatihan meski nggak ada hubungannya sama pekerjaan saya, itu bagus. Gitu. Tapi kalau misalnya pelatihannya ternyata ada hubungannya dengan pekerjaan, itu jauh lebih bagus. Gitu. Nah kemudian apa? Tadi karena di sini sama orang lain, kita juga harus mau nih bantu orang lain untuk berkembang. Contoh gampangnya gini, ada teman kita kerjanya itu lamban, nggak efisien. Nah kita tuh kerjanya efisien, cepat, ya, dan nggak menjadi SOP ya tentunya ya. Kita efisien, cepat. Nah kita tahu caranya. Apakah kita bantu dia nyelesain tugas atau kita latih dia supaya bisa kerja cepat gitu. Nah, kalau tentunya kalau pengembangan diri kita harus mau nih ngajarin nih orang nih. Kalau dia nggak diajarin ya pasti susah gitu ya. Nah, yang ketujuh,
mengelola perubahan, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau asing. Nah, yang namanya juga perubahan, adaptasi lah ya. Ini gampangnya di sini tuh. Jadi ini Pak, ini ingat aja, adaptasi itu gimana sih? Ya kita harus bisa menyesuaikan diri gitu. Mesti mau dibilangnya itu dia kesulitan apa gitu. Itu kita tetap harus bisa, itu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya, lingkungan baru terutama. Dan yang paling penting di sini, karena ada jawabannya kayak gini, saya akan beradaptasi dengan baik, ya, dengan apa namanya, adaptasi agar bisa sesuai. Tapi dia butuh waktu lama, nggak ada yang salah. Tapi kalau ada pilihan, misalkan saya akan beradaptasi sebisa mungkin supaya bisa cepat, gitu, supaya bisa cepat mengenal orang lain. Nah kita pilih yang cepat, gitu. Karena itu juga karena kalau kita lihat kan beradaptasi yang lebih cepat itu pasti lebih bagus, gitu. Ya. Ya tentunya meski dibilangnya kualitasnya nggak sebaik yang panjang gitu ya, tapi kalau lebih cepat kan adaptasi jauh lebih baik gitu ya. Dan tadi kan juga dia tuh di soal itu juga dibilang supaya bisa uh, berkomunikasi dengan masyarakat dengan dalam waktu yang singkat gitu ya, supaya bisa beradaptasi dan mereka. Saya tidak akan mengambil waktu terlalu banyak ya untuk beradaptasi. Itu udah bagus di situ tuh. Itu udah bagus. Ya. Jadi masalah waktu sangat bermain untuk adaptasi gitu. Mengelola perubahan, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan, oh sorry, tadi udah ya, mengelola perubahan. Pengambilan keputusan. Nah, kita mau mengambil keputusan. Nah, di sini ya, kunci utamanya adalah ketika kita diminta untuk ambil keputusan, kita harus ambil ya, kesimpulan itu kita ambil secara mandiri, bukan secara mandiri. Kita ambil sendiri. Kesimpulan atau keputusan itu harus diambil sendiri. Sendiri ya. Tapi untuk bisa mencapai keputusan itu, kita harus diskusi di sini tuh. Dia harus diskusi. Jadi kalau misalkan, sini saya hapus ya. Jadi misalkan dia mau menentukan sebuah keputusan untuk instansi itu. Ya betul, dia harus mengambil kesimpulan itu sendiri. Dia harus meramu caranya sendiri gitu. Betul. Tapi kalau misalkan dia mengambil dengan tanpa melibatkan orang lain itu justru jelek gitu. Jadi ketika kita mau ambil jawaban mengenai pengambil keputusan, pastikan yang bersama-sama itu diskusinya gitu. Bukan yang memutuskannya itu bersama-sama, bukan. Jadi gitu. Gimana Anda akan memutuskan bagaimana Anda akan memutuskan sesuatu di dalam sebuah rapat. Jadi kalau di saya akan mengambil keputusan itu secara sendiri tanpa harus melibatkan proses diskusi. Itu udah salah di situ. Kalau saya akan mengajak semua orang berdiskusi dan nantinya saya akan kombinasikan berbagai ide. Itu bagus, justru lebih bagus. Dan juga berarti karena tadi ada kombinasi, berarti di sini kita harus kreatif sebenarnya. Ya. Nah, kita bisa mengombinasikan beberapa ide atau berbagai ide ya, supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Nah, ini yang pengambilan keputusan. Nah, sekarang sosiokultural, kemampuan untuk bisa memahami serta mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Perbedaan ya. Jadi sosiokultural itu erat dengan halnya yang namanya perbedaan. Perbedaan macam apa ini? Ya. Yang di-highlight adalah ini. Dari agama, adat istiadat, budaya, gitu, etnis, bahasa dan sebagainya dan lain-lain. Gitu. Luas ya. Jadi kalau di sini kita harus bisa menjadi perekat persatuan, gitu. Kita harus menjadi agen persatuan, gitu. Nah, kunci kompetensi ini adalah jangan sampai kita melanggar apa yang menjadi keyakinan kita, betul. Misalkan saya seorang Muslim pergi ke tempat non Muslim, ada sebuah acara yang di mana itu salah satu rangkaian acaranya itu tidak sesuai dengan ajaran saya sebagai seorang Muslim. Nah, kalau di MSW jangan dipaksa, nggak boleh dipaksa. Sama dengan dunia sehari kita kan juga nggak boleh yang kayak gitu ya, mencampuri dengan dengan agama yang lain atau mencampuri dengan istiadat yang lain juga, bahkan sama ya budaya yang lain juga gitu. Nah ini ketika kita melakukan hal itu, kalau di MSW nilai kita pasti berkurang gitu, pasti berkurang. Tidak boleh memaksakan budaya kita. Nah jadi kalau misalkan di soal tuh bilang budaya saya itu jauh lebih bagus, jauh lebih efektif dibandingkan budaya si tempat ini gitu. Terus saya harus ngapain? Nah, berpikiran bahwa ini harus kita ganti dengan budaya kita, itu udah salah. Gitu.
Bahkan kayak baru berniat itu udah salah gitu. Padahal kan harusnya toleransi ya. Kalau di sosiokultural itu dia harusnya toleransi di sini. Nah ini kan nggak menggambarkan toleransi, ya udah biarin aja gitu. Karena apa? Karena yang penting ya dalam sosiokultural adalah yang ini. Kalau misalkan kita mau apa namanya? Kalau kita mau ikut campur gitu. Kalau kita mau merubah sebuah adat, kita harus melakukan yang ini. Toleransi merupakan hal utama selama tidak ada undang-undang negara yang dilanggar. Ini garis bawah kita. Jadi ketika itu ada yang bilang ini undang-undang ada dilanggar nih. Nah, itu harus dirubah gitu. Karena yang terpenting adalah ini gitu. Kalau misalnya berbeda agama, berbeda budaya, berbeda tradisi gitu ya, berbeda suku ras dan sebagainya, ya itu pasti akan ada jalannya sendiri-sendiri gitu. Tapi undang-undang negara, semua warga Indonesia itu harus mau, harus menurut gitu ya. Jadi hanya boleh dirubah kalau misalkan itu sudah melanggar undang-undang negara gitu. Nah, indikatornya apa aja sih? Kepekaan terhadap perbedaan. Sensitif ya terhadap perbedaan, baik agama, budaya, ras, bangsa, dan justru menjadikannya perekat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kita melihatnya perbedaan itu justru kekuatan untuk bersatu, gampangnya gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu soal ini ada orang yang berbeda agama, saya harus ngapain nih? Kalau saya karena kuliah gitu, karena ini bentuk apa namanya? Ini bentuk kekayaan yang ada di negara ini. Gitu. Itu bagus banget tuh jawabannya tuh. Kemudian kemampuan bersosial, menjalin komunikasi, partisipasi, serta kerjasama dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau manajerial kan komunikasi ya atau sama kerjasama dan kerjasama juga. Nah kalau di sini diringkas sama mereka kemampuan bersosial. Jadi komunikasi ada, ya. Partisipasi juga pasti ada ya. Nah kerjasama ini juga ada, gitu. Jadi sebetulnya sama, tapi konteksnya itu dalam konteks lingkungan sehari-hari kita, itu lingkungan rumah kita, gitu. Nah kalau kayak gini, kalau seperti ini artinya kita harus mau nih ngomong sama siapa aja tuh nggak kita nggak membatasi ngomong sama siapa aja. Kalau ada kerja bakti kita ikut, kita aktif, gitu. Kalau ada yang butuh bantuan kita bantu, gitu. Kemudian kemampuan berbudaya, mampu menjalankan nilai budaya, agama dan lain-lain dengan cara tidak berlawanan dengan lingkungan sekitar. Jadi misalkan bentuk soalnya ada yang kayak gini nih di sebuah lingkungan tertentu, ini mereka menjalankan budaya atau menjalankan tradisi yang asing bagi saya. Nah, di satu sisi, selain saya tidak boleh melakukan itu, saya juga harus melakukan sebuah ritual tertentu yang harus saya lakukan setiap pagi. Nah, warga sekitar ini tuh nggak setuju karena tidak sejalan dengan norma yang mereka pegang. Nah, kalau kita yang dikasih tau kayak gitu, kita harus ngapain? Nah, kita lagi-lagi karena ini kan tuh dibilang ini kayaknya bertentangan nih, gitu. Oke, jadi misalkan ya beribadah mulai dari di dalam rumah aja, gitu. Nggak usah sampai misalkan nggak usah sampai kelihatan orang lain, itu nggak ada masalah, gitu. Karena lagi-lagi kita di tempat orang, ya. Nah, tapi kalau misalkan di sini nih di balik ada orang lain yang melakukan itu, jadi kita warga sekitar, orang lain yang melakukan itu, nah kita harus bisa toleransi, gitu ya. Nah, standarnya agak double memang. Kepekaan terhadap konflik, menengahi atau meredam konflik atau perkelahi perselisihan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun profesional. Jadi, nggak cuma misalkan berantem antar warga nih, ribut antar kampung misalkan juga nggak kayak gitu. Jadi sesama kolega pun juga bisa gitu dihadirkan. Nah intinya tetap kita harus bisa mendamaikan. Nah tapi lebih bagus kalau misalkan ternyata kita belum terjadi ini, kita akan jauh lebih bagus kalau ambil pencegahan. Gitu. Jadi kita cegah dulu. Ini jauh lebih tinggi nilainya nanti. Otomatis mulai panas ya, diskusinya ini mulai panas, mulai gak terkendali. Jadi saya cegah supaya mereka semua tuh untuk sabar dulu gitu. Nah baru kita kumpul lagi. Itu bagus gitu karena kita mencegah ya sebelum terjadi. Nah kemudian empati, kemampuan ASN dalam memahami kesulitan yang menerpa orang lain. Jadi ini kurang lebih dorongan kita untuk bisa merasakan melihat dunia dari sudut pandang orang lain gitu. Dan juga karena itu kaitannya dengan perasaan seperti itu, jadi kita juga harus mau membantu gitu. Kita harus siap membantu orang. Nah, siap membantu orang dan satu lagi adalah kita bisa mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat kebaikan. Jadi kalau nanti ada soal,
saya akan membantu tetangga saya. Terus ada pilihan lagi, saya akan mengajak tetangga apa namanya? Saya akan mengajak warga sekitar untuk membantu tetangga saya, gitu. Pasti lebih bagus ngajak warga sekitar. Karena yang diajak karena bukan cuma saya doang, gitu. Semua orang akhirnya membantu. Ya. Nah ini wawancara, wawancara ya semuanya ya. Jadi ini dia fokus, ya fokus dia itu adalah integritas sama moralitas. Integritas tadi sudah disampaikan. Nah sekarang moralitas mampu membedakan hal baik dan buruk, tidak hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan. Jadi dalam sehari-hari kita harus tahu mana nih yang bagus nih, mana nih yang nggak bagus nih. Gitu. Mana misalkan yang secara moral itu boleh dilakukan oleh kita sebagai ASN. Gitu. Mana yang boleh secara moral bisa dilakukan, boleh dilakukan oleh warga siapa pada umumnya. Gitu. Nah ini yang dihadirkan. Nah kalau moralitas saya kan pada jauh lebih paham ya. Jadi kalau yang moralitas ini sebenarnya kata kunci itu adalah apa namanya tidak memberikan toleransi ya, tidak memberikan ruang bagi pelanggaran ya, tidak ada ruang untuk pelanggaran. Nah, pelanggaran apa aja semuanya gitu, semuanya. Jadi kalau misalnya teman saya nih terlambat gimana? Apakah saya juga terlambat? Ya nggak boleh. Teman saya terlambat karena ada orang tuanya lagi sakit misalkan, jadi dia harus ngurus dulu. Itu kan ada kondisi tertentu ya kan, jadi kita nggak bisa tiru juga tetap. Jadi namanya terlambat, ya secara moral pasti nggak boleh. Gitu. Itu salah. Secara integritas itu juga sangat salah. Gitu. Nah, si integritas ini, dia itu erat kaitannya sama yang namanya pengabdian. Di sini nih, pengabdian. Nah, jadi mau apapun nanti pertanyaannya mengenai integritas gitu. Anda siap nggak nih kalau misalnya harus keluar negeri? Anda siap nggak nih kalau harus ngomong sama orang yang jabatannya jauh lebih tinggi, sama menteri misalkan, atau sama presiden langsung? Siap nggak nih gitu? Anda bersedia nggak nih kalau misalnya kita kirim ke daerah pelosok misalkan, yang namanya integritas, kita pasti harus siap. Gitu. Harus siap. Pertama kita harus bilang siap, bersedia, gitu ya. Dan ambil kata-katanya itu adalah saya yang bilang saya bersedia, saya siap dan bersedia karena ini ada karena saya ingin mengabdikan lebih jauh lagi, gitu. Mengabdikan diri kepada negara lebih jauh lagi, gitu. Ya itu yang kita pilih di situ. Oke itu sedikit materinya, ya. Di sini materi nanti kita tanya jawab di akhir ya kalau masih ada kalau ada waktu mungkin nanti saya siapin 10 atau 15 menit kali ya untuk sesi tanya jawab ya. Oke, ini wawancara karena tadi ada yang nanya mengenai wawancara nih tipsnya nih kita mungkin mulai membahasnya itu dari wawancara dulu kali ya. Jadi kita apa namanya kita lengkap dulu ya. Nanti kita mulai dari wawancara. Oke.